Setelah keberhasilan restorasi Meiji, Jepang mulai tertarik pada imperialisme dan kolonialisme Barat karena Jepang membutuhkan banyak bahan baku untuk menjalankan industri perekonomiannya yang membutuhkan banyak sumber daya alam. Setelah restorasi Meiji, Jepang menjadi negara dengan kekuatan militer yang menakutkan. Salah satu korban keganasan Jepang adalah Rusia. Rusia mengalami kekalahan memalukan pada Perang Rusia-Jepang tahun 1905. Selain Rusia, Korea juga menjadi korban dari kekuatan militer Jepang. Pada tahun 1905, Jepang dan Korea melakukan suatu perjanjian yang dikenal dengan nama Perjanjian Eulsa atau Perjanjian Protektorat Jepang dan Korea. Dalam perjanjian itu, Jepang mencabut kedaulatan Korea dan mengubah status Korea menjadi protektorat Jepang. Maksud dari negara protektorat adalah suatu negara yang berada di bawah perlindungan negara lain. Artinya, Korea berada di bawah perlindungan atau kontrol Jepang. Kemungkinan perjanjian ini terjadi karena kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905. Oleh sebab itu, Jepang terus berambisi untuk memperluas kekuasaannya di Asia bahkan dunia, karena Jepang mulai menganggap dirinya negara adidaya. Setelah berbagai peperangan dan melakukan segala cara, akhirnya Jepang berhasil menguasai Korea secara resmi pada tahun 1910. Tetapi sebelum itu, Jepang pernah dipatahkan oleh bangsa Korea saat mencoba menginvasi semenanjung Korea. Jepang tercatat mengalami 2 kali kegagalan saat menginvasi Korea. Pada masa itu, Korea berada di bawah kekuasaan dinasti Joseon dan di bawah perlindungan dari dinasti Ming. Pasukan laut Jepang dapat dipukul mundur oleh pahlawan Korea yang sangat terkenal, yaitu Yi Sun-shin. Dan setelah berbagai macam usaha keras yang dilakukan Jepang, akhirnya Korea dapat tunduk di bawah kekuasaannya. Korea dipimpin oleh Gubernur Jenderal Chosen yang berbasis di Seoul. Setelah itu, Jepang melakukan Japanisasi kepada bangsa Korea. Jepang mulai menanamkan pengaruhnya di Korea dengan melarang pendidikan bahasa Korea di sekolah-sekolah. Jepang juga melarang masyarakat Korea menggunakan bahasa Korea asli, yakni Hanjeol, dalam melakukan komunikasi sehari-hari. Tindakan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mendoktrin masyarakat Korea agar mereka mengikuti kebudayaan Jepang. Perlakuan Jepang begitu kejam, membuat rakyat Korea semakin menderita. Jepang bahkan menjadikan wanita Korea sebagai pemuas nafsu para tentara Jepang. Hal tersebut dikenal dengan istilah Jugun Ianfu, yakni wanita-wanita penghibur yang diperuntukkan bagi para tentara Jepang. Para wanita itu berusia 14-17 tahun yang diculik dari desa. Jepang memperlakukan kerja paksa kepada rakyat Korea, seperti membangun rel kereta, membangun jalan, bandara sampai pelabuhan. Jepang juga memanfaatkan sumber daya manusia Korea untuk keperluan perang. Melihat perlakuan Jepang yang tidak manusiawi, membuat masyarakat Korea melakukan pergerakan pada 1 Maret 1919. Gerakan 1 Maret tersebut menjadi titik awal perjuangan Korea untuk memperoleh kemerdekaan. Walaupun upaya tersebut belum berhasil membawa kemerdekaan, tetapi di sisi lain telah berhasil menyatukan orang-orang Korea untuk semangat memperoleh kemerdekaan. Kejadian ini membuat 7.500 korban tewas, 15.000 korban luka, 45.000 orang tertangkap, 715 rumah, 47 gereja dan sekolah dibakar. Kekuasaan Jepang di Korea berakhir setelah Amerika Serikat menjatuhkan bom atom ke Hiroshima dan Nagasaki. Kehancuran 2 kota tersebut membawa Jepang menyerah kepada sekutu dan meninggalkan Korea. Pada saat itu pula wilayah Korea, khususnya Korea Selatan, mendapatkan kemerdekaan dari Jepang pada tanggal 15 Agustus 1945, setelah 35 tahun lamanya berada dalam cengkraman penjajahan Jepang. Akibat dari penjajahan Jepang, masyarakat Korea memiliki trauma yang berkepanjangan atas kenangan buruk yang dialaminya pada masa penjajahan Jepang. Rakyat Korea tidak bisa melupakan berbagai kekejaman yang pernah dilakukan Jepang, terutama bagi para wanita yang menjadi korban perbudakan seks tentara Jepang, di mana martabat mereka telah direnggut dan dihancurkan oleh keganasan kolonial Jepang. Bahkan luka lama itu
mempengaruhi hubungan perekonomian Korea Selatan dan Jepang sampai sekarang.